wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Alexander Faris dari SMA Negeri 1 Palembang. Saya Nefrisa dari SD 1 Palembang. Saya Mas Yuri dari SD Negeri 48 Palembang. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palembang. Kali ini kami akan mempresentasikan video demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang supervisi akademik. Dalam video ini kami akan bergantian berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Iksan. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk supervisi hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin kita membahas terlebih dahulu sesi coaching kali ini yang akan kita lakukan. Tujuannya yaitu agar kita memiliki pemahaman yang sama serta memaksimalkan waktu kita bersama. Selamat, saya juga antusias sama kegiatan hari ini, Pak. Oke, siap. Saya rasa saya siap untuk mencoba. Baik, kita mulai dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Kebetulan saya sudah menyiapkan rubrik ini, Pak Iksan. Siapa tahu bisa menjadi acuan bagi Pak Iksan nanti. Boleh Pak Iksan lihat atau ada yang ingin Pak Iksan tambahi atau kurangi. Saya rasa sudah cukup, Pak. Saya sudah lihat tadi juga. Kayaknya nggak ada yang perlu ditambah tuh, Pak. Cukup. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya, kompetensi coaching mana yang ingin Pak Iksan kembangkan melalui sesi kali ini? Kompetensi coaching ya. Sepertinya saya lebih pengen fokus ke memberikan pertanyaan berbobot untuk coachingnya gitu. Oke, siap. Oke, baik. Itu sangat bagus ya Pak Iksan. Untuk sesi kali ini Pak Iksan ingin fokus memberikan pertanyaan berbobot. Menurut Pak Iksan, apakah ada kompetensi lain yang ingin Pak Iksan kembangkan? Kompetensi lain mungkin saya pengen lebih baik dalam mendengarkan aktif, Pak. Untuk coachingnya. Baik, sangat bagus sekali itu Pak Iksan ya. Terakhir, bagaimana kita tahu bahwa tujuan pengembangan Pak Iksan tadi telah tercapai? Apakah ada indikator yang bisa kita pakai untuk mengukur efektivitas sisi coaching kali ini? Kayaknya saya bakal ngerasa berhasil kalau saya sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa mendorong si coachee untuk lebih kritis sama lebih kreatif dalam menemukan solusi dari masalah-masalah dia. Oke, sangat baik. Jadi kita akan mengamati apakah Pak Iksan berhasil memberikan pertanyaan berbobot tersebut. Selain itu kita juga akan melihat apakah ada peningkatan dalam mendengarkan aktif. Apakah Pak Iksan setuju dengan indikator-indikator ini? Iya, kayaknya untuk saat ini itu dulu, Pak. Oke, siap. Baik. Saya rasa kita sudah punya gambaran yang cukup jelas untuk mengenai tujuan sesi coaching kita kali ini. Ya. Sekarang mari kita mulai amati sesi coaching Pak Iksan pada hari ini. Oke, Apakah Pak Iksan siap? Siap. Siap. Oke. Selamat pagi, Bu Sari. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah juga saya baik. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Hari ini kita bakal melaksanakan sesi coaching singkat aja. Iya. Saya ingin mendengar saya dengar Yusari ada sedikit permasalahan di kelas terkait pengelolaan kelasnya. Saya mungkin pengen dengerin dulu apa kira-kira yang pengen dicapai dari coaching kita kali ini. Yang saya capai ya coaching kita kali ini, Pak, saya ingin menemukan langkah-langkah agar pengelolaan kelas saya menjadi lebih baik. Dan saya bisa siswa-siswa tadi agar kelasnya tidak terlalu ribut lagi seperti yang kemarin, Pak. Berarti tujuan kita hari ini untuk menemukan strategi pengelolaan kelas lebih tepatnya ya. Pengelolaan kelas biar lebih efektif sama siswanya lebih fokus. Benar, Pak. Oke. Nah, kalau gitu boleh diceritain dulu nggak sejauh mana situasi yang sudah terjadi dan apa yang sudah dilakukan? Saya itu Pak sebenarnya sudah mencoba berbagai cara, Pak ya. Seperti menegur siswa atau memberikan instruksi yang lebih tegas kepada mereka. Saya juga sudah memberikan aktivitas kelompok, tapi terkadang mereka malah tambah berisik, Pak, bukannya malah tambah aktif begitu. Saya kebayang sih, paham sih. Tapi kalau dari pengalaman tersebut, menurut Bu Sari, apa kira-kira yang jadi penyebab utama suasana kelas itu jadi ramai? Ada nggak pola-pola yang terlihat? Mereka tuh saya lihat Pak mau sering kehilangan fokus Pak pada saat pembelajaran. Jadi mereka tuh sibuk dengan aktivitas mereka sendiri. Iya. Oke, menarik.
Jadi Bu Sari melihat bahwa mungkin eh, interaksi juga variasi kegiatannya mungkin bisa kayaknya jadi kunci untuk penyelesaian ini. Kalau gitu ada nggak rencana aksi yang mungkin bisa kita lakukan atau bisa dilakukan untuk menangani masalah ini? Mungkin yang bisa dilakukan untuk menciptakan suasana yang kelas yang lebih kondusif gitu. Mungkin Pak saya akan memberikan media pembelajaran itu yang berupa visual Pak ya. Seperti video atau presentasi yang ibaratnya yang bisa menarik perhatian mereka lah. Jadi mereka tidak fokus dengan diri mereka sendiri. Yang lagi menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif agar mereka tidak bosan Pak. Bagus, idenya bagus. Jadi kalau dari pandangan Bu Sari sendiri, gimana cara Bu Sari melihat penerapan media visual ini? Misalnya bisa nggak digunain di kegiatan minggu depan atau ada nggak materi yang mungkin sudah siap untuk dipakai gitu? Saya insya Allah Pak masukkan untuk minggu depan Pak, karena saya kan harus masukkan dulu seperti videonya segala macam. Jadi anak-anak itu biar lebih siap dan bisa melihat pelajaran itu tanpa berisik lagi, jadi lebih kondusif lagi yang situasi kelasnya. Benar. Jadi memang langkah pertamanya memang videonya harus dipersiapin dulu. Berarti ada rencana diskusi juga ya? Ya. Ada rencana diskusi juga mungkin. Kalau dari kegiatan itu ada nggak yang perlu diperhatikan mungkin dari kita? Yang perlu saya perhatikan berarti saya akan catat Pak hal-hal yang akan terjadi yang pas sebelum saya melakukan perubahan dengan yang sudah saya perubahan, saya akan melihat apakah yang sudah saya lakukan sudah berhasil atau belum ke kelas saya nantinya. Oh, berarti mencatat hal-hal sebelum sama sesudahnya perbedaannya. Yeah. Oke, itu penting juga. Jadi kita udah punya 3 langkah yang perlu kita lakuin. Yang pertama kita perlu siapin media videonya dulu, mungkin media visual yang lain juga, kegiatan diskusinya juga, sama tadi alat ukur sebelum sama sesudahnya buat kita ngeliat. Berarti ya, oke, bagus. Kalau misalnya mau diterapin, kira-kira kapan? Insya Allah minggu depan Pak. Minggu depan ya? Ya. Oke. Kalau minggu depan tuh berarti ada kelas ya? Ya, saya ada kelasnya Pak minggu depan. Oke, kalau misalnya kita ngadain sesi coaching lagi minggu depan buat kita ngelihat hasilnya gimana? Oh, saya siap Pak. Saya? Ya. Oke. Saya merasa strategi yang direncanakan Bu Sari bisa sih untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nanti kita lihat lagi, kita diskusikan lagi di minggu depan. Ya. Oke? Siap Pak. Oke. Terima kasih atas kegiatan hari ini Bu Sari. Oke, sama-sama Pak. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iksan. Terima kasih atas sesi coaching yang telah dilakukan tadi. Saya sangat apresiasi luar biasa keterbukaan Bapak dalam berbagi pengalaman dan refleksi. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai sesi yang baru saja kita saksikan. Oke Pak, saya kayaknya banyak juga pengalaman nih terhadap kegiatan hari ini. Baiklah, saya ingin mulai menanyakan apa yang Pak Iksan rasakan selama sesi coaching tadi. Apakah ada momen-momen tertentu yang menurut Bapak berjalan efektif? Kalau saya pribadi ngerasa kayaknya saya sudah bisa sih bikin coaching nyaman untuk berbagi. Selain itu juga mungkin pertanyaan yang saya ajukan juga berhasil mungkin mengarahkan coaching untuk berpikir lebih dalam. Oke, sangat bagus sekali. Saya juga mengamati Pak Iksan tadi. Pertanyaan-pertanyaan Pak Iksan memang cukup efektif dalam mendorong refleksi pada coaching. Apakah Pak Iksan merasa bahwa Pak Iksan telah mencapai indikator keberhasilan yang telah kita sepakati sebelumnya? Saya rasa indikator keberhasilan yang tadi kita sepakati sudah tercapai. Saya juga melihat coach bisa merasa lebih percaya diri. Tapi kayaknya saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan umpan balik kali yang lebih spesifik. Oke, baik. Terima kasih atas refleksinya Pak Iksan. Sekarang saya ingin menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya. Perlu saya tekankan bahwa catatan ini sifatnya objektif ya Pak Iksan ya. Fokus pada data yang saya amati, bukan subjektif. Berdasarkan hasil observasi saya lihat Pak Iksan cukup konsisten dalam mendengarkan aktif. Namun, saya mengamati beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama, seperti variasi dalam mengajukan pertanyaan. Jadi Pak Iksan di sini cenderung mengajukan pertanyaan yang lebih tertutup. Mungkin bisa kita coba untuk lebih sering menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong coach lebih berpikir kreatif. Iya sih Pak, saya juga kayaknya ngerasa gitu. Tadi agak merasa gitu, tapi kayaknya saya perlu banyak berlatih sebagai coach, kayaknya perlu banyak latihan. Oke. Berdasarkan hasil coaching tadi,
apakah ada kompetensi lain yang ingin Pak Iksan kembangkan, atau mungkin ada area lain dalam coaching yang ingin Anda eksplorasi lebih lanjut, Pak Iksan? Mungkin kayaknya saya ngerasa ya perlu belajar lebih banyak gimana caranya ngasih dukungan emosional ke coachingnya, terutama waktu mereka sedang menghadapi tantangan-tantangan mereka. Mungkin lebih ke itu sih. Siap, sangat bagus sekali ya Pak Iksan. Itu adalah tujuan yang sangat baik. Kita bisa merencanakan sesi coaching berikutnya dengan fokus pada pengembangan kompetensi tersebut. Misalnya kita bisa mencoba simulasi coachingnya sedikit lebih menantang. Sebelum kita akhiri, mari kita buat rencana tindak lanjut yang spesifik. Apa saja langkah-langkah yang akan Pak Iksan lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang ingin ditingkatkan tadi? Kalau dari kekurangan saya tadi, kayaknya saya pengen coba baca lebih banyak literatur tentang coaching sama latihan mengajukan pertanyaan terbuka. Kan tadi kan kebanyakan tertutup Pak ya. Saya pengen coba berlatih menanyakan pertanyaan terbuka kepada teman-teman saya. Oke, sangat baik sekali Pak Iksan. Saya sangat mendukung sepenuhnya proses pengembangan ini. Jangan ragu untuk hubungi saya jika Pak Iksan butuh bantuan, masukan, ataupun yang lainnya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Demikianlah video demonstrasi kontekstual kami tentang supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.